kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat,
Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda. Berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang menjadi milik Allah kembali diserahkan kepada Allah. Artinya kelahiran seorang anak adalah berkat dari Allah dan perlu dikuduskan supaya mendapat perlindungan dari Allah. Itulah yang menjadi keyakinan Maria dan Yosef sebagai keluarga yang dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus. Meskipun Yesus adalah anak Allah, tetapi sebagai sungguh-sungguh manusia, dan apalagi untuk memenuhi hukum Taurat, Maria dan Yosef perlu mempersembahkan putra sulungnya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah, Maria dan Yosef bertemu dengan Simeon dan Hana. Simeon digambarkan sebagai seorang benar, orang saleh, dan setia menanti penghiburan bagi umat Israel. Dan ketika melihat bayi Yesus, ia menjemput dan menatangnya serta memuji Allah. Simeon menunjukkan sukacitanya yang besar karena melihat keselamatan besar datang dari Allah. Artinya Yesus sungguh hadir untuk menjadi terang bagi banyak bangsa. Juga Nabi Hana dikenal sebagai orang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Dan ketika melihat bayi Yesus, ia sangat-sangat bersyukur. Sebab seperti Simeon, dia menyatakan syukurnya kepada Allah karena penyelamat bagi banyak orang itu telah datang ke tengah dunia. Atau tadi dalam bacaan dikatakan sebagai pendamai dosa seluruh bangsa yang akan dinyatakan melalui peristiwa pencobaan yang nanti akan dialaminya melalui kesengsaraan dan salib. Artinya sungguh bahwa kasih karunia Allah itu hadir dalam diri Yesus, yaitu kasih yang dapat mengantarkan manusia kepada Allah. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, kita sekali lagi diingatkan bahwa keselamatan yang kekal hanya diperoleh dari kesediaan kita
untuk setia mengikuti jalan terang Kristus. Apalagi karena sakramen baptis kita berada di dalam jalan terang Kristus itu, dan tugas kita adalah menjaga kekudusannya supaya rahmat terang itu senantiasa menerangi kita. Melalui apa? Melalui Ekaristi, di mana Yesus dalam wujud roti hidup masuk dan bersatu di dalam hidup kita untuk menuntun kita melewati dunia ini yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Berkat Tuhan menyertai kita.